Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Roland Mukalu. Dan kali ini kita sudah masuk di episode yang ke-7 dari podcast Rohani. Dan sebelum kita memulainya, mari kita satu dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib luar biasa yang selalu kami tinggikan dan selalu kami muliakan. Apapun keadaan yang menimpa kami, tidaklah membuat Engkau menjadi kecil, menjadi tidak baik, tetapi justru sebaliknya, di tengah-tengah kondisi yang sukar, di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun, kami tetap mengaminkan bahwa Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Kami akan kembali belajar Tuhan tentang Engkau, tentang kehebatanmu. Di dalam hari-hari ini Tuhan, Engkau menghendaki kami untuk bertumbuh menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan. Dan kami belajar Tuhan, ada sarana-sarana pertumbuhan yang Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Dan kali ini kami belajar akan peristiwa hari-hari, keadaan, situasi yang ada justru membuat kami semakin hari semakin bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami akan memulaikan pelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, sudah dalam kasih Tuhan, tentu saya berharap dalam keadaan seperti saat ini, meskipun kalau kita melihat situasi dan keadaan sepertinya tidaklah menjadi semakin baik, kadangkala berita-berita tersebut seringkali membuat hal-hal yang bertolak belakang satu dengan yang lain ya. Berita simpang siur, ada yang bilang, sudah ada penemuan terbaru, ada yang bilang justru, semakin parah ini. Tetapi biarlah situasi dan keadaan tidak membawa kita untuk kita menjadi takut, menjadi gentar, tetapi justru sebaliknya, kita akan menjadi kuat, kita akan justru semakin kokoh di dalam Tuhan. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, saudara. Saudara, kita sudah belajar bahwa dalam bertumbuh di dalam Kristus, ke arah Kristus, Tuhan membawa kita dan Tuhan menyediakan kepada kita sarana-sarana pertumbuhan. Kita belajar bahwa gereja lokal adalah bagian dari kita bertumbuh. Itu sebabnya dalam situasi sekarang jangan juga kita menjauhkan diri dari gereja lokal. Sedikit sebelum saya masuk ke poin yang saya akan bahas di kesempatan ini. Mungkin sudah bertanya, bagaimana mungkin menjauhkan diri dari gereja lokal? Bukankah hari-hari ini pertemuan komunal kita sulit mendapatinya hari-hari ini? Nah, saudara, ada tempat-tempat, ada sarana-sarana yang gereja lokal nyatakan kepada kita ya, melalui live streaming, melalui podcast rohani yang saya khususnya di GPD Pusat sementara adakan, saudara. Artinya kita terus terkoneksi dengan hal-hal seperti ini. Kita ambil bagian, kita dengarkan, kita juga beribadah live streaming. Kan sudah diatur jadwal-jadwalnya. Bukan berarti saudara tidak boleh melihat tayangan ataupun live streaming yang lain, tapi at least saudara harus punya kebanggaan dengan gereja lokal yang ada. Puji Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, kita sudah belajar bahwa Tuhan menghendaki kita untuk bertumbuh melalui disiplin rohani. Tuhan mau kita membentuk satu kehidupan yang disiplin, suatu kehidupan yang teratur, kehidupan yang terpola dengan baik. Mengkondisikan diri untuk semakin hari semakin bertumbuh. Itu yang kemarin sudah dibahas. Nah, yang sekarang kita akan belajar, saudara, bahwa keadaan kita, situasi kita, di sekitar kita, itulah sarana di mana Tuhan mau kita belajar dari keadaan, dari situasi. Supaya apa? Supaya kita mengembangkan, meningkatkan karakter kita, karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengantisipasi sebuah masalah, bagaimana kita bereaksi terhadap tanggapan orang misalnya, itu yang Tuhan luaskan, yang Tuhan izinkan. Bagaimana situasi terjadi dalam hidup kita. Mungkin bisa sakit penyakit, mungkin bisa keadaan yang buruk dan sukar, yang hari-hari ini memang kita harus peka, saudara. Ya,
Tapi sebelumnya mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai yang ke-29. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Ini ayat yang sudah terkenal. Mari kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara kekasih dalam kasih Tuhan, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa keadaan sehari-hari, situasi yang terjadi, itu Tuhan luaskan. Menimpa kehidupan kita, bahkan situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, menimpa kehidupan kita, supaya apa? Supaya Tuhan inginkan kita belajar dari situasi itu, kita meresponi situasi itu dengan keadaan atau dengan sikap yang benar, dengan karakter yang sesuai, sehingga kita bertumbuh di dalamnya, saudara. Bukankah Allah yang kita sembah adalah yang menciptakan seruas sekalian alam? Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, yang juga bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Tuhanlah yang masih atur alam semesta ini. Dia bukan Tuhan yang sekedar menciptakan kemudian membiarkan hal itu terjadi dengan sendirinya. Tidak, saudara. Nah, saudara kasih dalam kasih Tuhan, saya meyakini bahwa dalam hidup ini, semua yang ada di alam semesta ini, itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan masih bekerja sampai sekarang untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi melalui kebenaran firman Tuhan. Rick Warren pernah mengatakan bahwa Tuhan menggunakan keadaan-keadaan untuk mengembangkan karakter kita. Dia lebih banyak memakai keadaan untuk menjadikan kita serupa dengan Yesus daripada melalui hal lain. Alasannya jelas, Anda menghadapi berbagai keadaan 24 jam sehari. Nah, saudara, dalam bagian ini kita akan belajar, kita akan melihat peristiwa sehari-hari yang bagaimana yang Tuhan buat, Tuhan desain untuk membawa kita bertumbuh di dalam Dia. Nah, jadi saudara, ada 3 hal yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini. Yang pertama, yang disebut dengan pendisiplinan. Apa itu pendisiplinan? Pendisiplinan adalah keadaan dalam hidup kita yang digunakan Tuhan untuk membersihkan dan membebaskan kita dari dosa agar dapat kembali menjalani kehidupan yang bertumbuh bagi kemuliaannya. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudara, ada saatnya Tuhan mendisiplinkan kita lewat hal-hal yang mendatangkan duka cita. Itu kata kitab Ibrani, saudara. Tetapi justru lewat peristiwa itu, lewat keadaan yang tidak menyenangkan seperti itu, yakinlah dalam hidupmu, saudara, bahwa Tuhan meluaskan itu bukan supaya engkau down, supaya engkau jatuh, tetapi sebaliknya, Tuhan menginginkan engkau menghasilkan buah kebenaran untuk semakin hari kita semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan memaksudkan tindakan itu supaya apa? Supaya Dia menginginkan kita berubah, saudara. Kita beralih dari jalan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kadang-kala saudara, kita harus memahami motif Tuhan meluaskan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak menyenangkan. Tetapi percayalah saudara,
Tuhan tidak akan membiarkan saudara terus dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang tidak menentu. Kalau itu bagian dari pendisiplinan saudara, yakinkan dalam hidupmu bahwa ada waktu Tuhan akan menolong kau. Nah, yang berikutnya saudara, apa yang disebut dengan pemangkasan. Ingat, sebelumnya kita diibaratkan sebagai ranting, sebagai carang, ya. Tuhan Yesus adalah pokok keselamatan, pokok anggur yang benar. Pemangkasan adalah keadaan dalam hidup kita yang digunakan Tuhan untuk membuang komitmen-komitmen yang tidak dewasa dan prioritas-prioritas yang kurang penting untuk menyediakan tempat bagi kedewasaan rohani yang lebih besar bagi kemuliaannya. Haleluya. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Bruce Wilkinson dalam bukunya Secret of the Vine mengatakan demikian. Tuhan bukan hanya berusaha membuang, tetapi ia bekerja dengan setiasa untuk menyediakan tempat untuk dapat diisi kekuatan, produktivitas, dan kuasa rohani dalam kehidupan Anda. Menerima proses pemangkasan bukan berarti bahwa kehidupan dan kenikmatan Anda akan menyusut. Orang-orang Kristen yang paling berbuah dan yang paling penuh dengan sukacita adalah orang Kristen yang paling dipangkas. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, ada hal-hal yang menurut kita, kalau kita mau jujur, tidak membawa kita kepada suatu produktivitas dalam kerohanian. Ada banyak waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang mungkin tidak masuk dalam kategori berdosa, saudara. Tetapi justru itu wasting time, membuang waktu dalam artian tidak membawa kepada pertumbuhan rohani, tidak membawa untuk semakin hari semakin lebih dekat dengan Tuhan. Nonton drama, sinetron, ataupun yang bersifat entertain, itu tidak salah, saudara. Refreshing, ya. Tetapi kalau 1 kali 24 jam, 20 jam saudara manfaatkan untuk menonton, saya rasa itu sesuatu yang tidak produktif dalam Tuhan. Demikian halnya main game. Memang hari-hari ini kalau kita mau jujur ada main game yang bisa menghasilkan uang, ya. Tetapi kalau waktu kita hampir 3/4 hari dimanfaatkan hanya untuk main game saja, tanpa adanya hal-hal yang produktif yang lain, tanpa berdoa, tanpa untuk baca firman, tanpa untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, saya yakin dan percaya rohani kita akan semakin hari semakin turun, saudara. Itu sebabnya perlu adanya pemangkasan. Dan yang ketiga, saudara, apa yang disebut dengan peneguhan. Apa itu peneguhan? Keadaan dalam hidup kita yang digunakan Tuhan untuk memperkokoh pernyataan dirinya, kehendaknya, dan pimpinannya dalam hidup kita, agar kita semakin bertumbuh dan mempermuliakan Dia. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi dan meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ada saatnya Tuhan akan pulihkan. Ada saatnya Tuhan tidak akan biarkan kita berlarut-larut dalam keadaan yang tidak menyenangkan tersebut. Itulah saat di mana Tuhan mengokohkan kita. Rick Warren mengatakan, karakter tidak dibangun dalam kelas, melainkan dalam pengalaman kehidupan. Pertanyaannya, bukanlah mengapa saya harus mengalaminya, tetapi apa yang engkau ingin untuk saya pelajari dalam pengalaman ini. Seringkali banyak dari kita yang selalu mengeluh dan berkata kepada Tuhan, bertanya, kenapa saya harus alami ini? Why me, Lord? Ya. Tetapi justru sebaliknya, saudara, jangan pertanyakan itu. Tetapi sebaliknya, atas apa yang engkau alami, belajarlah untuk menangkap pesan rohani dari apa yang engkau alami. Pelajaran apa yang engkau ambil. Itu akan lebih berfaedah daripada sekedar bertanya, kenapa saya harus mengalami ini. Jadi saudara,
dalam hidup ini, peristiwa sehari-hari, Tuhan luaskan untuk membuat kita semakin hari bertumbuh dalam Tuhan. Jadi ingat saudara, ada 3 hal tadi dalam peristiwa sehari-hari di mana Tuhan membawa kita untuk semakin bertumbuh, yaitu tentang pendisiplinan, kemudian pemangkasan, dan yang ketiga, peneguhan. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami belajar melalui peristiwa sehari-hari. Kami sementara didisiplinkan oleh Tuhan. Kadangkala juga ada hal-hal yang tidak produktif dalam hidup kami, yang Engkau sementara pangkas Tuhan. Dan biarlah hal itu terjadi terus dalam hidup kami. Engkau merindukan kepada kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, yang selalu berbuah bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Dan ada saatnya Tuhan akan meneguhkan apa yang Engkau sementara kerjakan dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah Roh Kudus terus panggil bagian dalam kehidupan kami, dalam segala peristiwa, dalam segala keadaan. Kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang bekerja, memberdayakan sesuatu, campur tangan dalam segala sesuatu, untuk kebaikan, untuk kemuliaan, untuk kebesaran nama Tuhan, dan juga bagi kami, orang-orang yang mengasihi dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa kami. Kami berdoa, mengucap syukur, terima firman-Mu, dan kami akan bertumbuh selalu melalui peristiwa sehari-hari. Peristiwa ini tidak akan menyakitkan kami. Apa yang terjadi hari-hari ini tidak akan membawa kami menjadi jauh dari hadapan Tuhan, tetapi justru sebaliknya. Kami tahu ada sesuatu yang indah di balik apa yang Engkau sementara kerjakan ini. Ada peneguhan yang Engkau akan kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, haleluya.